manusia adalah bagian dari ilmu hayat atau biologi ya. Manusia ini kan makhluk hidup. Jadi adalah salah satu dari ciptaannya. Dari ciptaan yang begitu banyak, kita adalah salah satunya. Nah ini kita lihat di dalam Al-Quran. Terus ini gimana ini Bu? Next. Nah, jadi penciptaan kita tahu semuanya di dalam surat Al-Imran. Ya, nanti silahkan mahasiswa bisa membuka Al-Qur'annya sehingga semakin yakin ya, tidak hanya di PPT Ibu ini, tapi kalau bisa kalian sekalian membawa mushaf atau dari handphone, silahkan untuk melihat Al-Qur'annya. Mungkin nanti saya juga bisa dibantu membaca ayatnya ya. Tadi sudah dibantu oleh mahasiswa, siapa tadi yang membaca Al-Qur'an ya, nanti mungkin bisa membaca Ali Imran ayat 190 ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi di sini ada kata-kata bagi orang yang berakal. Ya, bagi orang yang berakal. Yang bisa melihat tanda-tanda itu orang yang berakal. Berarti orang yang berakal adalah orang yang menggunakan otaknya. Ya, yang menggunakan akal pikirannya, yang mau mempelajari. Kalau cuma tidak melihat, tidak tanda-tanda yang ada itu tidak di, misalnya ya, kalian melihat air hujan, air biasa, hujan biasa gitu ya. Ya, jadi dari berakal ini kita lihat ya, kita harus menggunakan akal pikiran. Coba penciptaan langit dan bumi ya. Yang sederhana aja. Di pagi hari ada sinar matahari. Pasti ada gunanya tuh sinar matahari itu. Ternyata nanti di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan juga. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, kering. Dan disebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin, awan, ada kata angin, ada kata awan, ada kata air. Dan kita lihat, ya ini di surat Al-Baqarah, kita lihat di sini next book ya. Nah, ada kata apa tadi? Angin, awan ya. Ada kata angin, awan. Awan itu apa? Berupa apa? Gas kan? Berupa gas. Air berupa cair. Ya. Jadi dari air menjadi gas ya. Ini adalah peristiwa melibatkan bumi dan langit, atmosfer dan di litosfer ya. Dan ini coba Anda bayangkan, ini sungai ya. Rumahmu pasti kan tidak selalu dekat sungai kan? Ada yang rumahnya dekat gunung, ada yang rumahnya dekat mana ini perkotaan, ada yang di bukit. Bayangkan, kalau tidak ada awan, bagaimana mengambil air untuk tanaman-tanaman pertanian? Coba bayangkan. Kamu mau misalnya mau apa ya? Mau pipis ya toh? Mau pipis atau mau tumbuhannya mau ditumbuhkan berhektar-hektar yang ada di jauh dari sungai, apakah harus mengambil air dari sini? Coba bayangkan. Terlalu biayanya terlalu tinggi. Tetapi Allah dengan sunatullah mampu mengubah air yang berupa zat cair menjadi fase gas, ya kan? Kemudian dari fase gas itu menjadi awan, sehingga ada kata angin tadi. Nah, angin itu membawa awan tadi ke tempat yang lain, sehingga air itu bisa merata. Coba, betapa sempurnanya ciptaan Allah itu.
Kalau kita melihat, biasa hujan, malah begini, hujan maneh gitu kan, malah itu, ya. Jadi kita itu sebenarnya dalam penciptaan langit itu, ya Allah itu sudah sangat sayang kepada hambanya, tahu nggak mungkin petani itu jauh sekali jaraknya. Kalau dalam gambar kita ya ini dekat ya, tapi kalau dalam kenyataan ini bisa berkilo-kilometer untuk mendapatkan air ini. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya, dengan sunatullahnya secara fisika mengubah air yang cair bisa menjadi gas. Kemudian Allah juga menciptakan angin sehingga air itu bergerak ke tempat yang lain yang membutuhkan. Bagaimana? Bisa dipahami ya. Semakin kita itu semakin yakin, semakin mencintai Allah, semakin kita dekat kepada Allah. Indonesia ini salah satu ya yang mendapatkan karunia Allah yang sangat luar biasa. Sampai ada istilah kayu jadi tanaman, itu benar. Coba kalian yang pernah mungkin umroh atau pernah mungkin haji di Arab itu ya, di Mekah itu ya, di sekitarnya, itu batu-batuan. Benar-benar batu-batuan. Itu kalau kita sekarang, mereka masyarakat di Mekah sudah kaya, mereka bisa kalau zaman dulu bagaimana? Betapa susahnya. Oleh karena itu surga itu selalu digambarkan betapa yang diinginkan manusia itu adalah kebun yang mengalir sungai di bawahnya, karena itulah sumber kehidupan. Ya, coba dilihat dari siklus ini, bayangkan langit dan bumi. Langit itu kan ada matahari, ada bintang ya, ada planet lain. Matahari itu kira-kira jaraknya berapa ya dengan bumi itu ya? Ratusan kilometer. Tetapi coba, they every day have interaction dengan siapa? Daun. Bayangkan itu. Bayangkan, yang jauh sekali berkilo-kilometer, yang panasnya itu jika terkena daun itu tidak merusak. Yang terkena kulit kita itu tidak merusak, malah membuat kita sehat. Tapi kalau kita itu dekat ya dengan matahari itu pasti rusak. Suhunya 6.000 derajat. Tapi pancarannya ya dengan iradah Allah, kehendak Allah, mampu ya menciptakan suatu sistem yang namanya foto. Foto itu cahaya, sintesis. Ya, ya. Jadi menurunkan air dari langit ya. Kemudian dari langit itu sehingga tanah itu menjadi tidak kering. Kalau kering ya tidak ada kehidupan. Terus kemudian selanjutnya Bu, jadi dari hidrologi tadi ya. Nah, kemudian surat Al-A'raf. Jadi tadi ada Al-Baqarah, ada Ali Imran ya. Di sini Al-A'raf. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Jadi tadi loh ya, Allah dengan karunia-Nya, kemampuan arunianya Allah, sehingga air itu diciptakan dari cair bisa menjadi gas. Ya toh? Dapat bisa menjadi padat juga, ya toh? Ini dari gas bisa jadi turun lagi ke bumi. Ya, kami halau ini kehendak Allah. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan berbagai macam buah-buahan. Bagaimana? Coba hujan bisa menimbulkan tumbuhnya buah-buahan. Coba kalau kita sederhana biasa aja. Coba kalian ini kacang hijau ya toh? Kacang hijau ditoples. Tanpa air kan nggak hidup kan. Begitu dikasih air, dia itu akan tumbuh. Kenapa kok bisa seperti itu? Coba. Saya tanya ini yang mahasiswa baru ini. Siapa?
Mau jawab, kenapa kok kacang hijau itu setelah terkena air kok dia bisa tumbuh? Kalau belum terkena air ya nggak tumbuh ya. Di toples itu atau kering biasa aja di meja atau di pasar itu kan nggak tumbuh ya. Tapi begitu kena air bisa tumbuh. Kenapa? Ayo, saya mau tanya, coba. Siapa mau jawab? Nggak apa-apa, salah ya nggak apa-apa. Cuma kita itu kan tadi tergolong orang yang berpikir, ingin berpikir. Coba, siapa yang ingin menjawab? Siapa? Masuk nggak ono sing jawab, Rek? Nggak rampung-rampung nanti pengajian nih. Kan saya cuma ingin tahu bagaimana, kenapa kok kacang hijau di pasar itu kok nggak tumbuh. Begitu dia dikasih air bisa kemungkinan tumbuh. Kenapa? Ya Bu, permisi mau menjawab. Ya siapa? Nazim. Saya Gifari. Siapa? Gifari Bu. Gifari, ya silakan Gifari. Karena air mampu memecah masa dormansi dari biji tersebut Bu. Apa masa dormansi itu? Memecah itu piye? Apa yang terjadi di dalam biji itu? Air itu bisa. Biji itu mengalami sebuah proses yang dinamakan dormansi Bu. Di mana biji itu mengurangi energinya untuk bisa. Nah, terus nek kena air, kondisi fisik bijinya bagaimana? Mengalami sebuah proses Bu. Apa prosesnya? Pemecahan itu tadi pemecahan masa dormansi dengan pemecahan dormansi hormon. Itu kan dormansi itu kan bukan bijinya, dormansi itu suatu istilah. Nah, jadi ingin berpikir kan? Ini dari Al-Qur'an ini, ya toh? Bukannya si siapa Gifari itu salah, enggak. Tapi ini juga bisa terjadi, tidak hanya Gifari ini adalah salah satu mahasiswa biologi, wajiblah tahu. Tapi coba ada ratusan jutaan manusia tidak memperhatikan hal ini. Halah ya wis biasa, biji tumbuh kena hujan ya biasa, begitu kan? Itu kalau orang nggak berpikir, siapa yang berpikir? Ternyata malah orang-orang ateis. Mereka malah membuat buku, ya toh? Melakukan percobaan, ya toh? Malah hasil karya dari banyak orang ateis yang tidak bertuhan. Coba, sedih nggak kita ini? Punya Al-Quran, tapi kita tidak terbangun. Karena apa? Kita cuma membaca aja, dan kami tumbuhkan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Ya biasa. Ternyata di dalam biji itu ada peristiwa imbibisi, ya toh? Air masuk, ya toh? Ya toh? Dengan osmosis kan air masuk, ya toh? Peristiwa osmosis itu kan pergerakan dari yang cair, air yang tidak zat terlarutnya lebih rendah ke biji yang mengalami osmosis toh? Ya. Paham apa enggak? Kemudian kan dari situ enzim-enzimnya diaktifkan. Oleh karena itu semua kehidupan itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Air adalah sumber kehidupan. Karena air itulah yang men-trigger terjadinya aktivitas enzim. Paham apa enggak? Enzim itu. Kalau enggak ada enzim-enzim ya enggak bisa kemudian terjadi peristiwa fisiologi seperti itu. Ini baru biji loh ya, belum yang lain. Ya. Terus selanjutnya. Selanjutnya Bu. Nah ini lagi. Kemudian ini adalah peristiwa dalam rantai makanan. Ya toh? Jadi kalau dalam rantai makanan itu kan ada kemudian ada produsen, ya toh? Produsen itu siapa? Produsen tumbuhan kan? Jadi di sini itu dari air itu tumbuhlah vegetasi. Ya toh? Kemudian tumbuh
makanan yang bisa dimakan oleh hewan-hewan lainnya. Ya toh? Which feed your cattle. Ini kan peristiwa ini rantai makanan. Dan rantai makanan itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita dipelajari sejak SD sampai kuliah tapi tidak tahu filosofinya. Coba, apakah mungkin akan ada konsumen atau struktur trofi kedua, misalnya herbivore, tanpa adanya produsen? Akan ada apa tidak? Tidak ada. Oleh karena itu, vegetasi atau produsen itu tidak akan ada tanpa adanya air. Begitu loh. Jadi kita itu ya, kalau kita benar-benar seorang muslim ya, yang kemudian memahami ayat ini bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu harus dijaga, nggak boleh dicemari, ya toh? Karena kalau dicemari, walaupun dia belum berupa air, tapi dia tidak bisa menumbuhkan dengan baik vegetasi kalau tercemar. Jadi yang disebut di air di sini adalah air yang dari air hujan yang sudah terfilter, ya toh? Yang sudah difilter secara alami. Tapi kalau airnya itu mengandung apa itu pencemar, bahan organik, kayak apa itu logam berat dan sebagainya, dan plastik dan sebagainya, tentu akan menghambat. Dan itu akan menghambat pertumbuhan kehidupan dari rantai makanan berikutnya. Selanjutnya, nah kemudian ini, Ibu kan di biologi itu ada ilmu fisiologi, ada genetika ya. Coba lihat-lihat dari Ar-Ra'du. Mungkin Ibu pengen mendengar ada yang membaca. Kalau volunteer membaca Ar-Ra'du 13 ini siapa? Siapa yang menjadi volunteer? Boleh? Hah? Ada yang mau? Hah? Saya bisa. Hah? Yes, silakan dibaca, Mas. Bentar, Bu, saya cari ayatnya. Yang keras ya. Oh, masih anu ya. Enggak apa-apa. Ayo. Supaya tambah yakin ya. Oh iya benar Ar-Ra'du ya. Oh, kalau enggak ya sulitan ya. Enggak apa-apa ya. Dalam surat Ar-Ra'du ini, dan dia menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan ya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Oh, kudu pikir, kudu mikir nek meng malam, yo apa sih malam iki fungsinya untuk tumbuh-tumbuhan setelah kata-kata buah kok kata malam siang. Apa hubungannya ini? Ya toh? Setelah Allah menyebut malam siang, buah-buahan kok ada malam siang. Tak berpikir apa toh ada apa gitu ya. Kemudian di bumi terdapat bagian yang berdampingan. Berdampingan itu ya kebun anggur dekat dengan kurma ya. Coba di depan rumahmu itu mungkin ada mangga ya. Jejere cabe, mungkin enggak? Mangga jajaran mbek cabe. Mungkin enggak? Mungkin kan? Cabe jajaran ambek pohon mawar tanaman mawar gitu ya. Berdampingan. Disirami dengan air yang sama. Airnya sama loh ya. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lain dalam hal rasanya. PDAM podo, ya toh?
Tapi yang satu mangga rasanya kecut, manis, seger. Ya. Terus yang satu cabai pedas. Warnanya merah. Loh, kok bisa ya? Air yang sama kok hasilnya ono sing merah pedas, ada yang seger, kuning, kecut, manis. Kok bisa? Dari apa itu? Sungguh demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Kebesaran loh ini. Ibu kalau ini kan mau nangis ibu ini. Allah itu tahu betul kita itu nggak bisa cuma makan padi tok, nggak mau. Tahu kita itu suka lidahnya ini ada pencecah macam-macam kepinginan. Coba kalau kamu itu cuma makan nasi, pasti bosan kan? Allah Maha Sayang, Maha Pengasih. Sehingga dengan kebesarannya, dia itu ciptakan berbagai rasa. Itu tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Orang-orang yang mengerti. Orang-orang yang nggak peduli, malah nongkrong, narkoba, apa itu. Nggak mengerti itu. Malah merasa hidup ini susah, hidup ini penderitaan. Jadi hidupnya cuma menyesali hidup. Kebesaran Allah. Nah ini bagi orang yang berpikir dan mengerti. Ingat itu. Selanjutnya, dia menutupkan malam dan siang. Ternyata di dalam tanaman terjadi peristiwa yang berbeda. Dan ini bahasa Inggris loh. Berarti belum tentu ini orang Islam yang membuat penemuan ini. Kita harusnya sebagai seorang Islam lebih mendekatkan diri melalui ilmu biologi ini. Jadi kalau siang fotosintesis berlangsung, tadi ada kehadiran air, dan dalam penciptaan langit dan bumi, langit itu ya mataharinya itu ya setiap hari dengan apa itu jarak yang jauh bisa menyentuh bagian dari daun itu, pigmen klorofil itu. Dan panjang gelombangnya itu pas. Ya Allah. Panjang gelombangnya pas. Kalau panjang gelombangnya nggak pas, rusak klorofil itu. Ini semuanya tidak sembarangan diciptakan, tidak bisa tiba-tiba. Oleh karena itu kalau orang ateis itu selalu mengatakan the nature create, yang menciptakan alam. Nggak mungkin yang begitu sempurna seperti ini itu dengan detail, presisi itu diciptakan oleh alam itu sendiri, nggak mungkin. Tidak mungkin. Semuanya sangat teratur, sangat sempurna. Ya. Jadi ternyata siang dan malam ini, kalau malam ya itu respirasi. Kalau siang itu melakukan fotosintesis. Dan manusia juga ada tugasnya sendiri. Lanjutnya. Nah, kalau manusia, melatonin. Melatonin is the only known hormone. Hormon ya, melatonin. Yang disintesis di kelenjar pineal dan is released sebagai respon to darkness. Darkness itu apa? Malam kan? Jadi disebut hormon darkness. Hormon darkness ini membuat kita itu bisa tidur nyenyak. Ada sirkadian. Sirkadian itu ada irama ya. Irama malam dan siang. Kalau siang itu untuk bekerja ya toh. Makanya tadi nggak rebutan sama siapa itu? Tumbuhan. Kita punya irama sendiri. Melatonin enhance innate cellular immunity, production progenital granulosid dan sebagainya. Membuat kita sehat. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran ini. Dan adalah karena rahmat. Rahmat itu ya kasih sayang Allah.
Dia jadikan untukmu malam dan siang. Jadi tidak siang tok. Ada malam dan siang. Agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur. Dan itu match dengan hormon yang ada dalam tubuh kita. Namanya melatonin. Hormon kegelapan. Sehingga kita mudah tidur. Jadi dengan darkness, melatonin ini tertrigger untuk bekerja. Dan ketika ada melatonin, ya itu apa ini? Hormon-hormon ini dengan baik memicu apa? Stimulate cellular immunity. Disalkosos. Gitu? Jadi tidak sembarangan menciptakan malam hari. Dan malam hari itu di mana? Kejadian itu. Di langit. Dan makanya langit dan bumi itu selalu kata-katanya jadi satu. Kami ciptakan langit dan bumi. Karena yang kondisi malam dan siang itu karena perputaran bulan, ya, ya toh? Dan bumi, ya toh? Itu di langit. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi Ibu sebutkan tadi yang ayat di belakangnya tadi ar-ra'du tadi. Dan di bumi terdapat bagian yang berdampingan. Dampingan itu berarti kan airnya sama, kondisinya sama. Ini ya H2O airnya sama, CO2-nya ya sama. Tetapi kami lebihkan tanaman satu dengan hal lainnya dalam rasanya. Hal ini tentu saja terkait dengan informasi genetik. Nek kita itu cuma, wah ya wis biasa, namanya lombok ya pedes, namanya mangga ya manis. Enggak dipikir, kok iso manis, kok iso pedes, gitu. Ini dalam satu buah yang sama aja, dengan gen yang berbeda itu sudah menimbulkan warna yang beda dan rasa beda. Bisa dipahami ya? Nah, semakin kita ingin, semakin kita sayang, semakin kita mencintai Al-Quran, semakin kita ingin membaca, begitu ya. Karena orang Islam itu ya tidak akan ada artinya tanpa yomeng Islam toh. Tapi kalau tidak membaca karena panduannya SOP-nya itu Al-Quran, kalau tidak membaca Al-Quran dan hadis ya seperti tidak Islam sesungguhnya tidak tahu Islam ki nikmate kaya apa gitu loh. Selanjutnya, nah dalam Al-Infitor ayat 7 ya Allah itu telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu menjadi susunan tubuh yang seimbang. Setelah hidungmu itu ya pas lokasinya di situ ya toh. Mulutmu ya pas ya. Matanya ya pas di situ. Coba kalau diubah dikit ya. Kayak monster kan ya. Coba hidungnya pindah ke atas ya. Ini hidung pindah ke atas atau miring gitu ya. Sudah dilihat sudah enggak enak. Ya toh? Nek main pesek enggak apa-apa itu genetik ya toh. Nah, kalau kita itu ngilokno wong itu berarti ngilokno ciptaan Gusti Allah. Memang pesek itu genetik enggak masalah. Kemudian di Quran An-Nahl ayat 66, milk is one of the most nutritious drink ya. Di sini ya. Jadi di sini secara fisiologi pun Allah itu mengkaruniakan ya air susu baik itu dari hewan maupun dari ibu ya. Dan di situ itu terdapat apa? Nutrisi yang paling lengkap. Ya, nutrisi paling lengkap. Tidak ada makanan lain selengkap air susu ibu. Dan ini readable absorb ya, siap diabsorpsi. Bayangkan. Orang zaman dahulu, jangan melihat zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang ibu nggak bisa keluar air susunya, bisa apa? Beli susu formula. Ya toh? Kalau di hutan,
Ya toh, hidupnya di hutan, lebih sesuai formulanya di mana? Nah, air susu itu keluarnya bagaimana? Ayo, siapa yang tahu air susu itu keluarnya dari mana? Air susu itu hanya pada orang hamil loh. Habis melahirkan itu dari mana itu keluarnya? Kok iso kalau nggak melahirkan kok nggak keluar susunya ya? Coba mbak-mbaknya ini yang sudah dewasa ini kan belum pernah melahirkan ya nggak keluar susunya. Itu kasihan adikku ponakanku mamanya nggak bisa keluar. Ini kakak ini nggak bisa. Kakak yang belum melahirkan kok yuk nyusoni nggak bisa. Itu ada kerja hormon dan hormon itu siapa yang menyediakan? Ya Allah. Makanya Allah itu menyempurnakan kejadianmu. Dan tidak sembarang orang itu bisa mengeluarkan air susu. Coba kalau, aduh ibu ini kan sudah pernah menyusui ya. Itu keluar terus itu kalau hormonnya ada. Bayangkan isi kuliah, rong tahun de bojo, rong tahun darah kok nyusoni itu betapa repotnya. Ya toh? Harus dipamping terus dikekno sapa. Ya toh? Seimbang. Hanya orang yang melahirkan ya, yang ketika melahirkan itu menghasilkan progesteron yang tinggi, memiculah kelenjar mame, ya toh? Seimbang. Dan lokasinya ya tepat berpelukan antara anak dengan ibu. Coba nek nggone iku ning sikil ya susu iku ya. Adike anake kepinyek terus ya toh? Ya, anake arep disusoni kepenyek ya toh. Padahal yang dibutuhkan anak itu dekapan. Lokasinya tepat di rongga dada. Ya, sudah seimbang. Selanjutnya. Nah, tadi ada kata darah di dalam Al-Qur'an tadi. Darah ya. Jadi dalam surat tadi itu ada hubungan antara darah dengan kelenjar susu karena darah itu tadi membawa nutrien dari intestine. Itu di dalam Al-Qur'an ada. Selanjutnya. Nah, ini yang sering mungkin sudah sering kalau kalian melihat ini ya. Ya, dari Al-Mu'minun ayat 12, proses kejadian manusia, dan juga Az-Zumar ayat 6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dijadikan daripadanya istri. Dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dan binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian 3 ke 8. Nanti 3 ke 8 itu apa? Secara embriologi ada penjelasannya. Kemudian kalau ini ada penciptaan tulang ya dan sebagainya itu juga sudah ada. Ya. Daging, tulang ini sudah diciptakan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi bukannya misalnya Ahmad Nazim ya. Ahmad Nazim itu sudah utuh tapi cilik, bukan begitu kan? Bukan gitu kan? Tetapi dalam bentuk embrio dulu. Jadi secara ilmiah sudah jelas di Islam juga begitu, ya. Dan kami menempatkan ya sperma, ya. Spermanya itu nanti akan menuju ke uterus ya. Kemudian setelah dia itu berfertilisasi ya, dia akan membentuk gumpalan ya. Gumpalan itu ya embrio itu toh. Ora langsung dari koyok Ahmad Nadim tapi cilik enggak. Terus kemudian melakukan diferensiasi. Nah, diferensiasi ada kata-kata tahapan di sini. Ada tulang ya, ada daging ya, enggak langsung. Dan itu di dalam jaringan dasar kalau kalian belajar jaringan dasar itu ya ada jaringan dasar otot ya. Daging itu otot toh. Jaringan dasar penyokong termasuk tulang ya toh. Ya, darah ya dan sebagainya. Itu tidak langsung. Jadi sel embrionya sama tetapi nanti terjadi diferensiasi. Ini diferensiasi. Nah, terus the best creator. Jadi Allah itu sebaik-baik pencipta. Terus selanjutnya. Nah, ini tadi yang 3 ke 8 itu. Ini fasenya pas ini.
3, tahap 1 ya, preembrionik ya toh. Tahap 2 embrionik ya toh. Ya. Fetal ya, terbentuk fetus pas. Dan ini terjadinya di rahim semua. Yang gelap. Bukan di ovarium tapi di rahim. Ya toh? Diistilahkan sebagai zulumatin salasin. Salasin itu 3. 3 kegelapan. Ya. Yang juga di semuanya itu nanti dari ektoderm, mesoderm ya, terjadilah diferensiasi. Nah, ini tadi gumpal, nek segumpal itu karena di masa zaman Rasulullah ya tidak tahu kalau menyebut apa itu embrio, ya nggak tahu istilah itu ya, pokoknya segumpalan darah itu maksudnya ya embrio ini kan. Selanjutnya, nah dari air mani yang terpancar di antara tulang sulbi, ternyata tulang itu juga ada peranannya terhadap pembentukan sel-sel sperma. Selanjutnya, nah kemudian di dalam Al-Quran juga ada di An-Nahl ya, itu ada ayat terkait dengan madu ya. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung pohon kayu. Ini perilaku ini, perilaku hewan. Nanti kamu kuliah ikut perilaku hewan, misalnya ya toh. Ada yang tempat dibikin manusia bisa, ada yang dia itu membuat sendiri bisa di pohon-pohon, kayu-kayu ya toh. Nah kemudian dari segala macam buah-buahan. Ya toh, dia itu kan bisa mengambil nektarnya ya. Kemudian keluar madu bermacam warnanya, di dalamnya terdapat obat. Dan di siapapun ya, baik itu kaum ateis maupun kaum yang muslim sudah meyakini bahwa madu itu banyak sekali antioksidannya ya toh, bioaktifnya. Ya karena tadi diambil dari sari-sari pati tumbuhan. Apalagi kalau tumbuhan yang di alam liar itu lebih survive lagi. Kenapa kok begitu? Karena di alam liar dia kan harus survive, mengembangkan gen-gen yang supaya dia itu tidak mudah mati gitu kan ya. Nah, itu makanya dia mengembangkan metabolit tumbuhan itu mengembangkan metabolit yang baik untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, itu kemudian diekstrak bisa digunakan sebagai obat untuk manusia. Bisa dibayangkan ya. Selanjutnya, nah, ini nyamuk ya. Sekarang ini ya ada apa itu robot macam-macam ya, ada robot ini ya, robot anjing lah, robot ini. Tapi sebenarnya kalau kita itu kadang-kadang wis terkagum-kagum banget ya kalau robot siapa itu namanya yang terkenal itu ya, yang kayak Transformer itu ya, wis kagumnya rame-ramenya. Padahal manusia itu bikin nyamuk satu aja enggak bisa. Satu aja lah. Nyamuk itu bayangkan ya. Sudah kecil ya toh, cepet banget tumbuhnya ya toh. Iku kapan lelairan itu ya wis moro-moro wis banyak ya toh. Diceplesi sesok ya ada lagi ya toh. Cepat sekali mereka itu tumbuhnya. Hanya butuh air, wis cepet makannya yo kapan? Ya toh cepet sekali. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk. Nyamuk that simple ya, kita ceples saja mati. Tapi sesok lo urip mana oke ya toh? Dari mana itu kalau kan karena kehendak Allah? Bikin satu nyamuk aja. Nyamuk itu gimana? Nyamuk itu ya, kecepatannya, sayapnya itu bisa bergerak, daripada seperti helikopter itu ya, dia tuh stabil. Isok terus ya, di atas terus. Dia juga bisa pada fase larva itu ya hidup di lingkungan yang sangat terbatas, bisa. Dia bisa nyedot kayak suntikan ya toh, kayak suntikan itu bisa menyedot darah ya toh.
Bayangkan. Dan dia juga kalau dalam iradah Allah bisa menyebarkan penyakit. Nah ini si kecil ini saja tidak bisa bikin, tapi kita itu sudah kadang-kadang terkagum-kagum kepada, terlalu terkagum-kagum, bolehlah kagum terhadap robot, transformer, film, tapi tidak bersyukur dengan adanya kita, siapa yang menciptakan itu. Ayo terus, Bu. Nah, terus kepada surat Al-Kahfi. Siapa kalau hari malam Jumat membaca surat Al-Kahfi akan melihat, akan membaca yang artinya ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut, mereka lalai akan ikannya. Jadi ikannya itu kan berarti sudah dibawa sama Nabi Musa dan pembantunya itu berjalan jauh ya toh. Nah, kan harap istirahat mau makan. Berarti ikan ini kan survive di lingkungan apa? Tanpa air. Iya kan? Di lingkungan tanpa air. Dan kemudian lalu ikan itu berjalan ke laut dengan sangat ajaib gitu ya, menurut pembantunya Nabi Musa alaihissalam itu tadi. Dia mampu berjalan ke laut, coba sudah dibawa mau jadi makanan loh itu ya. Kok iso jalan lagi? Itu langfish itu. Dan ciptaan Allah dengan kehendak Allah bisa. Kalau kamu lihat langfish itu ya, malah ada dia di dalam bangunan. Dia itu di dalam batu bata gitu loh. Kalau hujan hidup lagi. Di dalam batu bata loh itu. Itu kan kehendak Allah. Dari ini kita tahu, oh zaman dahulu sudah ada sejarah Nabi Musa, ada ikan yang dia itu sudah mau dijadikan makanan, sudah di dalam keranjang bisa hidup lagi. Itu salah satunya adalah ikan yang ajaib ini, maksudnya ini adalah langfish ini. Selanjutnya, ya. Jadi surat Al-Kahfi juga ya. Ini Ibu tadi itu baru seberapa, mungkin belum seberapa-berapanya ya. Dari Ibu yang ciptakan dan sampaikan dari betapa banyaknya nikmat Allah. Oleh karena itu Allah dalam surat Al-Kahfi menyampaikan, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku ditulis. Walaupun kami tambah lagi dengan lautan yang setanding dengannya sebagai bantuan. Marilah kita syukuri nikmat Allah ini. Jangan terlalu banyak berkeluh kesah. Kalian sudah masuk biologi ini, insya Allah sudah menjadi kehendak Allah. Syukurilah dengan selalu belajar, berpikir, dengan berpedoman kepada Al-Quran. Bismillah, dengan nama Allah. Mencari ilmu dengan nama Allah, insya Allah ditunjukkan jalannya. Ojo banyak mengeluh. Kalian bisa duduk di sini ini karena tadi hormon, otot, saraf semuanya bekerja dengan baik. Ingatlah orang yang berbaring di rumah sakit. Orang yang ada leukemia dan sebagainya sampai nafasnya engos-engosan karena hemoglobinnya hanya berbentuk bulan sabit sehingga hanya bisa 2 oksigen yang terikat. Kalau kamu ini hemoglobinnya utuh, globular, bisa 4 oksigen. Kalau orang thalassemia itu hanya 2 bulan sabit itu. Sehingga dia akan selalu kelelahan, kesakitan, ya, hanya separuh oksigen. Kalian ini semua sehat, nek meng pesek, ya, nek meng kulitnya kurang mulus, lah, iku wis krapopo, ya toh. Asal kamu bersih wudunya, insya Allah cantik, ganteng, ya toh. Oleh karena itu Allah sudah berfirman seperti ini bukan sebagai pelemah kita, tapi sebagai
sindiran, sebagai penguat kita. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Karena kalau orang yang sudah zalim dan mengingkari nikmat Allah itu isine kumeng protes ya, sedih, mangkel karo Gusti Allah ya. Jadi hidupnya itu enggak ada artinya, hidup kok kayak ngene susah. Punya orang tua yang enggak pengertian, punya saudara punya wajah kayak seperti ini ya. Padahal nikmat Allah itu sudah sangat tidak bisa dihitung. Selanjutnya, nah udah habis ya. Mungkin itu saja dulu Bu Nelis. Itu masih banyak lagi, kalian bisa buka lagi ya tentang tumbuhan, tentang hewan ya. Masih banyak lagi, tapi karena waktu dan juga Ibu keterbatasan ilmu Ibu, insya Allah hanya sedikit yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua, meningkatkan rasa iman kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, dan semoga kita digolongkan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Begitu, Bu? Ibu. Mbak? Bu Dewi, terima kasih Bu atas ilmu yang sudah di-sharingkan kepada kita. Ini selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, Ibu. Ya, insya Allah untuk bisa jawab. Bu. Ya, untuk teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung raise hand teman-teman, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat apabila ada kendala. Baik, saya persilahkan teman-teman. Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Eska Lalita, silahkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Eska Lalita, saya dari Departemen Biologi ITS Angkatan 2020. Saya ingin bertanya Bu tentang ini. Jadi bagi saya sendiri itu memahami ayat-ayat Al-Quran, ya ayat-ayat Allah itu yang terjemahannya Bu, yang terjemahannya terus diterjemahkan lagi dalam ilmu sains itu menurut saya sangat sulit Bu. Seperti yang contohnya tadi yang tumbuhan itu dilebihkan sifatnya, itu maksudnya buah-buahnya itu memiliki aneka rasa. Itu saya benar-benar tidak terpikir gitu Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana ya cara adakah kiat-kiat untuk saya agar bisa memahami terjemahan ayat Al-Quran yang diterjemahkan lagi dalam ilmu sains, sehingga rasa keimanan saya itu bisa lebih dalam, karena ilmu biologi yang saya pakai itu ternyata juga ada buktinya dalam Al-Quran seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Eska Lalita, bagus sekali pertanyaannya ya. Pertanyaan yang seperti ini saya sangat sebagai seorang guru saya sangat menghargai dan bangga ya ada pertanyaan seperti ini. Jadi Allah itu ya, ilmu itu ya, itu tidak bisa tiba-tiba bisa kita pahami tanpa kita belajar. Dan ilmu itu ada dua, ada ilmu yang agama ya, tapi juga ada ilmu yang sifatnya bisa di sunatullah, tapi yang menyampaikan itu bukan orang muslim. Paham ya? Misalnya kayak tentang teori fisika tadi ya, misalnya ada benda cair, ya toh, padat ya, itu kan ada referensi yang tidak ada di dalam
agama kita, maksudnya Al-Quran itu tidak ada, tapi sebenarnya ada. Tapi karena kita itu hanya itu, kemudian tidak mempelajari yang lain, tidak bisa mengkoneksikan antara tanda-tanda di alam ini. Ya, tanda alam ini kebetulan yang mengeksplor ya, buku-bukunya yang menulis, yang mempublish ya, kebetulan banyak yang bukannya agama apa bukan, tapi kebetulan tidak condong kepada agama tertentu. Ya, misalnya tentang genetik tadi. Ya. Oh iya, ini rasanya ini. Ternyata ada gen tertentu kan yang menimbulkan rasa beda ya, kadar misalnya kadarnya terkait dengan hormonnya ada sudah beda, terus pigmennya beda, itu semuanya terkait dengan genetik. Ya. Rasa manis yang berbeda itu kan kadar glukosanya beda, itu enzimnya berbeda. Enzim itu protein. Protein disintesis oleh gen, ya toh? Paham ya? Seperti itu kalau kita tidak tahu gen, tidak tahu enzim, tidak tahu protein, tidak tahu linknya. Ya toh? Demikian tadi juga dengan peristiwa. Oh ya, sebentar ya, ada tamu. Ya, mohon ditunggu ya, Eskalarita. Ya, sembari menunggu Bu Dewi, saya ingatkan pada teman-teman untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Maaf, ada paket tadi. Oke, Bu. Ya. Bu. Jadi kita ingat ya, hidup itu tidak hanya di akhirat. Tapi memang hidup itu kita harus melalui di dunia juga, ya kan? Makanya doanya berilah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan di dunia ini terdapat banyak tanda-tanda ayat-ayat Allah yang harus kita pelajari. Nah, kebetulan yang dikaruniai oleh Allah dalam mendiscover atau menemukan hukum-hukumnya atau penemuan-penemuannya, sebagian ada yang non-muslim. Jadi kita tidak boleh menutup. Jadi sesuatu yang hak, yang sunatullah itu pasti dari Allah. Misalnya ya, air, ya toh, itu sifatnya tadi cair, gas, itu dari Allah. Bukan dari orang tadi. Orang tadi itu hanya meneliti. Kemudian sifatnya enzim yang bekerjanya membutuhkan air, hidrolitik ya, hidrolitik reaction. Kalau tidak ada air, protease itu tidak akan bekerja. Kebetulan yang melaporkan siapa? Ada orang yang ada reaksinya itu. Ya. Jadi di pencernaanmu aja di pencernaanmu di enzim pepsin, enzim amilase, they all hydrolytic enzyme yang membutuhkan air. Begitu kan? Jadi tadi air kemudian bisa menumbuhkan tumbuhan itu karena peristiwa imbibisis kemudian mengaktifkan enzim, ya. Enzim itu juga ada di sel-selnya, itu ada reseptor gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu reseptor, ya toh, nggak tahu enzim, nggak tahu protein, ya toh. Dan setiap ilmu itu ada beda-beda. Ada orang yang semakin dekat dengan Allah karena dia mempelajari astronomi. Ada yang mendekat kepada Allah karena dia mempelajari ginekologi atau ilmu kedokteran. Ada juga yang semakin dekat dengan Allah karena mempelajari ilmu fisika. Nah, kalian ini biologinya tidak boleh terlepas juga dari dua tadi. Ilmu yang sudah ada, ya kita tetap belajar. Sehingga kita tahu koneksinya. Oh, ternyata ini sudah ada di Al-Quran. Ya, oleh karena itu banyak sekali para saintis yang dari Inggris ya terutama. Banyak yang convert atau masuk Islam ya, karena menunjukkan, loh sudah ada. Tapi ingat lagi ya, bahwa di dunia ini kita memang bertugas untuk sebagai khalifah, memimpin. Ya, untuk memimpin, kalau Rasulullah sudah memberikan contoh yang baik, sifat Rasulullah apa? Sifat Rasulullah Eskalarita? Uswatun hasanah. Selain itu amanah, terus Fatonah. Fatonah apa artinya?
cerdas. Cerdas. Wong nek cerdas itu ya kudu belajar ya toh. Ya. Nah, kalau ilmunya itu kebetulan bahasa Inggris ya kita harus bahasa Inggris. Tabligh itu menyampaikan apa kebenaran. Kalau kita penelitian itu yang kita tampilkan itu kebenaran bukan kebohongan. Misalnya tanaman tomat kita beri fertilizer seperti ini. Oh bisa tumbuh dengan baik, dengan berat, warnanya menjadi seperti ini. Itu kebenaran. Dan kita tabligh, kemudian kita membuat tugas akhir. Bukan pekerjaan yang sia-sia. Bisa menjadi amal jariah. Amal jariah itu bagaimana? Kalian ilmunya oleh petani dibaca, petaninya bisa makmur, bisa anaknya bisa sekolah, itulah amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau TA nulis males, nulis suruh bikin paper, suruh baca jurnal, ya Allah bahasa Inggris. Padahal kalau kita melihat filosofi dari haji ya, haji itu kan lokasinya di mana? Bukan di Madura atau bukan di Lamongan ya, haji itu ya. Haji itu kemana? Keluar negeri. Kita itu harus internasionalisasi. Harus siap. Nah, kono oh, kamu masih muda terus tanya, what is this? Masih bisa dia itu tak. Tapi niki napa, Pak? Ayo ora ngerti wong Arab ya toh. Tapi what is this is ono manfaate ya toh. Can you explain what this is for? Ya saya dihormati nek ming apa kuwi enggak ngerti aku. Namanya ana sing cara Madura, ana sing cara Sunda, ana sing cara Jawa, ora ngerti orang sana. Ya toh? Bahasa itu bukan dari manusia ya. Bahasa itu dari Allah. Oleh karena itu kalau kita mempelajari bahasa orang lain, itu kita juga mempelajari ilmunya dari Allah. Paham ya? Nggih. Matur suwun. Semasi Zoom nggih. Ada yang mengirimkan buka puasa matur nuwun, Mbak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ada yang mengirimkan soto. Matur suwun ya, Mbak. Oh, alhamdulillah. Makasih Mbak Leha. Nah. Ya. Begitu ya. Jadi kita bisa lebihan lagi kalau kita juga belajar. Kita berilmu ya. Dan kebetulan alhamdulillah Eskalalita dengan qadarullah ya dimasukkan ke biologi, disyukuri ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan apa itu namanya ya, barang siapa yang bersyukur maka aku tambah nikmatnya. Nah nikmat itu termasuk mudah mempelajari ilmu tadi ya. Ya kita nanti akan mudah mengkoneksikan, menganalisis. Akhirnya apa, ketika nanti Eskalalita mungkin menjadi dosen, menjadi guru, menjadi seorang peneliti ya akan dimudahkan untuk membuat analisa gitu ya. Ini tuh sudah menjawab Eskalalita. Jadi jangan menutup dengan ilmu lain ya. Yang dalam tanda petik orang menganggap itu ilmu dunia, padahal enggak. Ilmu dunia itu juga penting karena kita ini harus hidup bahagia dunia akhirat. Enggak boleh kita meninggalkan ilmu dunia. Ya baik. Bagaimana Eskalalita? Apakah sudah sangat menjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, menurut saya sudah sangat menjawab. Nah, terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada Eskalalita dan Ibu Dewi atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Erlina Oktavianingrum. Ya, silahkan Erlina. Suaranya belum masuk, Erlina. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Oktavia dari Biologi ITS Angkatan 2020.
di izin bertanya. Iya Bu, di sini saya izin bertanya. Seperti yang kita tahu bahwa telah dijelaskan pada surat Al-Infitor ayat 7 yang menjelaskan bahwa manusia telah diciptakan, Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, susunan tubuhnya seimbang. Nah, jika kita mempunyai teman yang ingin menyempurnakan atau mengubah susunan atau bentuk tubuh mereka, bagaimana cara kita sebagai teman untuk menasihati tanpa menyinggung perasaan mereka? Karena banyak sekali perempuan atau laki-laki itu ingin mengubah bentuk tubuh mereka, Bu. Begitu, terima kasih. Mengubah itu kalau misalnya gemuk menjadi kurus karena olahraga ya enggak apa-apa ya. Karena gemuk itu juga enggak seimbang, ya toh? Gemuk itu sesuatu yang tidak seimbang. Yang seimbang itu kan kalau proporsional ya, perutnya enggak kegedean ya, terus kakinya, kalau kaki itu terlalu berat juga kalau untuk bekerja juga lambat ya toh. Nah, ini yang dimaksud dengan mengubah itu yang mana? Kalau mengubah untuk menjadi lebih sehat, lebih baik ya, secara estetika, secara fungsional itu ada yang insya Allah masih dibolehkan. Misalnya gigi ya, ada gigi yang giginya itu kalau tidak fungsi dengan sempurna, nyokote itu ya, kemudian diberi tambahan ya, karena supaya mengunyahnya bisa sempurna. Misalnya setelah tabrakan ya, kemudian protol kabel 5 ya, dibeli implan ya enggak apa-apa ya toh. Tapi kalau mengubah ciptaan Allah itu yang tahu itu diri kita sendiri, apakah itu sudah mengubah atau hanya untuk apa ya istilahnya kalau memperbaiki secara apa ini untuk tujuan kesehatan ya. Itu yang tahu adalah diri kita. Oleh karena itu kalau ada teman misalnya apa toh itu tadi yang mengubah itu misalnya apa? Hidungnya jadi mancung gitu ya. Iya Bu, seperti transgender juga. Oh, transgender juga. Sudah jelas itu tidak dibolehkan. Transgender. Apalagi transgender itu sudah mengubah ciptaan Allah dan itu menganu kodratullah, kodrat. Ya. Itu makanya di dalam apa kalau kalian di apa sejarah Nabi Lut ya, sejarah Nabi Lut itu laki-laki suka dengan laki-laki ya, itu dilaknat oleh Allah ya. Berarti sebenarnya tidak ada laki-laki senang dengan laki-laki itu, tidak ada, tidak dibolehkan dalam Islam. Di dalam Islam itu sudah jelas nanti kalau kalian baca sejarahnya Nabi Lut di dalam Al-Quran itu banyak ya suratnya ya. Suratnya banyak tentang Nabi Lut itu. Jadi lebih kepada psikologi, kesombongan. Jadi yang muncul dari orang yang itu lebih ke psikologi. Sebenarnya bisa diolah, maksudnya perasaan ya, menjadi senang kepada yang sesama jenis dan sebagainya itu bisa diolah rasanya asal kita itu mendekatkan diri kepada Allah ya, karena kalau kita mendekatkan diri kepada Allah kita jadi tahu bagaimana hukumannya, bagaimana siksanya, kita menjadi takut ya, menjadi takut tidak menuju ke arah sana. Tapi kalau kita mengikuti ego, mengikuti apa itu rasa senengnya dewe, yaitu akhirnya kita berpedomannya pada Al-Quran saja. Al-Quran tidak membolehkan, hadis tidak membolehkan, yang tidak dilakukan, gitu ya. Nah, bagaimana caranya saya Bu untuk mengingatkan? Beri aja buku-buku kita belum kalau tidak sampai mengatakan dengan mulut ya, karena kita itu merasa tersinggung. Jadi beri ini aja bacaan-bacaan atau diajak membaca Al-Quran bersama. Ya, yuk kita baca ini, kemudian ada kalimat itu, gitu loh. Yang ada surat terkait dengan
sejarah Nabi Lut itu ya. Jadi kalau yang di Nabi Lut itu banyak apa? Nanti kalau ingin apa tinggal kamu apa itu apa Nabi Lut, sejarah apa kisah Nabi Lut itu sudah ada di Al-Qur'an tuh, ayat apa saja, surat apa aja, dan dibaca bareng ya. Begitu. Iya Bu, baik Bu, terima Baca kasih. bareng aja, tidak usah anu dulu supaya nggak tersinggung ya toh. Kalau tidak mau ya sudah, kewajibanmu sudah hanya menyampaikan, tidak bisa mengubah orang lain. Nabi Muhammad juga begitu kan, tugasmu hanya menyampaikan ya. Nah, hasilnya itu nanti Allah, semoga didoakan saja temannya itu semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Erlina atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Ibu Dewi atas penjelasannya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.47, untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan dulu ya teman-teman, karena ini juga mepet dengan waktu maghrib. Untuk ini Ibu, mungkin dari Bu Dewi ada closing statement Ibu yang ingin disampaikan pada kami, Bu. Ya, alhamdulillah saya sangat mensyukuri ya semua mahasiswa yang ada di sini, insya Allah tergolong pada orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmat iman Islam. Oke, sing agamane Islam tapi tidak mensyukuri, sehingga apa dianggap Islam itu justru beban. Ya, tapi alhamdulillah kalian ini insya Allah termasuk golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Ya, jadi ada doanya Nabi Sulaiman itu, Robbi auzi'ni an ashkura, ya Allah karuniakanlah aku rasa syukur. Nikmatakalati an'amta alayya walidayya, yang nikmatnya itu telah engkau berikan kepadaku dan orang tuaku. Dan banyak kan orang yang sudah muslim sejak lahir kan banyak toh, tapi nggak mensyukuri banyak juga kan, ya. Ya Allah, bagaimana perjuangan orang yang masuk Islam itu ya, para mu'alaf itu sampai dipukuli suaminya, ada yang kalau di zaman Rasulullah itu di apa itu tangannya dipukul, kalau Bilal itu di Bilal itu di apa itu jenenge dimasukkan ke lubang kemudian ditempatkan di panas matahari. Itu kita tidak loh. Kita tidak seperti itu. Kita hidup di negara muslim terbesar di dunia. Tapi rasa syukurnya bagaimana? Ya, banyak yang kurang, termasuk mungkin saya, ya. Jadi kita selalu berdoa, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan ridhoilah amal solehku dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dengan rahmatnya itu beramal soleh. Karena amal soleh itu kalau tidak karena rahmat Allah, seperti kalian di sini ini semuanya kan sedang melakukan amal soleh, itu karena rahmat Allah. Apa sih? Gak usah, males aku paling disuruh ini, ya tak? Apalagi apa sih? Kita dengan ikhlas itu karena rahmat Allah. Ya Allah, adkhilni, masukkanlah birahmatika, dengan rahmatmu ke dalam orang-orang yang birahmatika fi ibadika sholihin, orang ibadah soleh. Jadi orang yang beribadah soleh itu harus berdoa, meminta supaya kita itu dimudahkan untuk melakukan ibadah soleh. Karena ibadah soleh itu tidak mudah. Nanti saya belum dapat hidayah. Kan ada yang bilang gitu. Wes men-state begitu loh ya. Allah. Ya toh? Terus ada yang menulis di status, nerakaku sendiri. Waduh, ya Allah. Habis itu dia mati. Matinya dia apa? Karena dia dibunuh pada saat berzina. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Itu dia nulis di statusnya. Nerakaku sendiri. Habis itu 1 hari kemudian
Dia mati dalam keadaan berzina, mulutnya disumpal kaos kaki. Ada beritanya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalian syukur di sini dengan rahmat Allah dikumpulkan dalam suatu majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Terima kasih kepada Bu Nailis dan juga para mahasiswa yang telah mengkoordinir, insya Allah menjadi amal soleh yang diridhoi. Demikian juga dengan mahasiswa yang ikut pengajian pada sore hari ini. Saya doakan selalu mendapat kemudahan, karena ada juga ya, naudzubillah min dzalik, kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau bengkokkan diriku setelah Engkau beri petunjuk. Ono sing wis kerudungan mari ngono udo. Ngono to? Itu kan zamanku dulu. Aku pernah seperti itu dengan bangganya. Sekarang ya hidup-hidupku sendiri, nerakaku ya nerakaku sendiri. Astagfirullah. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selalu berdoa seperti itu, juga doa di dalam Al-Qur'an. Ini tuh ya, selalu bersyukur. Itu yang pesan dari Ibu. Dan buat Ibu juga, bukan buat kalian, buat Ibu juga dan keluarga Ibu. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas closing statement yang disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi dari Ibu Dewi Hidayati sudah selesai ya, teman-teman. Insya Allah setelah mendengarkan materi tadi, kita bisa mengetahui dan mengerti betapa kuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah yang telah mengatur kehidupan ini dalam segi biologi, seperti yang tadi, penurunan hujan, terus selalu terjadinya percambahan biji, dan lain-lain. Dan diharapkan kita juga harus tetap selalu bersyukur dan tetap melaksanakan hal-hal yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu, baik, untuk acara selanjutnya ya ini sesi dokumentasi. Pada teman-teman mungkin yang bisa on cam, dan kepada panitia yang bertugas saya persilahkan untuk memandu dan mengambil foto. Baik teman-teman yang bisa on cam, di mana on camnya? Untuk slide 1, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide 2, 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di penghujung acara ya, teman-teman. Semoga apa yang kita lalui pada hari ini bisa bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Untuk doa, saya persilahkan kepada Ibu Dewi untuk memimpin. Silahkan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, marilah kita tundukkan, bermunajat kepada Allah. Pertama dengan membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah doa supaya kita selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai, karena kita ini sebagai manusia biasa yang lemah, kadang-kadang merasa sok tahu, merasa kita lebih baik dari orang lain, atau merasa kita itu lebih tahu dari orang lain, sehingga tanpa sengaja kita menjelek-jelekkan orang lain, atau bahkan kita menghukum orang lain, menjudge orang lain lebih buruk dari kita, padahal kita ini sendiri tidak menghayati Al-Fatihah. Oleh karena itu, supaya kita itu hidup kita dunia akhirat selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, marilah kita membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, rizkikanlah kami ilmu dan rizkikanlah kami kefahaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar dan yang salah itu tampak salah. Yang benar itu tampak benar sehingga kita bisa menjalankannya, dan yang salah itu tampak salah sehingga kita bisa meninggalkannya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Dewi yang sudah memimpin doa. Ya, sebelumnya saya juga izin menginfokan kepada teman-teman mahasiswa biologi TS, kita ada proker untuk kataman Quran bagi mahasiswa biologi ITS. Saya izin mengingatkan bisa mengikutinya dengan mengisi di link intip.in/tadarus bersama FKIQ 2021 yang sudah dikirimkan di kolom chat. Nanti sistemnya itu hanya klik centang di spreadsheet-nya. Nah, kami tunggu kontribusinya juga ya teman-teman. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembacaan doa tadi itu sekaligus menutup acara kajian Ramadan FKIQ 2021 pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing ilmunya kepada kami. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan sebaik mungkin, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk mencari ilmu bersama-sama di forum ini. Saya ingatkan kepada, dan saya izin menginfokan untuk selanjutnya akan ada forum dan kajian seperti ini, nanti akan diinfokan lebih lanjut ya teman-teman, dan dimohon kehadirannya juga. Baik, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan berasal dari saya. Saya akhirnya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Saya live dulu ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Nelis dan kalian semuanya sama-sama. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Salam berbuka Ibu. Terima kasih Ibu.